Di kota Son'a, Yaman, berdiri sebuah kerajaan Nasrani yang dipimpin oleh Raja Ethiopia bernama Abroha. Yang belum tahu kenapa Abroha bisa berkuasa di kawasan Yaman, bisa tonton dulu video Ashabul Ukhdud yang ini. Abroha heran dengan Ka'bah yang ada di Mekah, padahal cuma bangunan tua dari batu yang disusun. Tapi kok bisa menjadi pusat tujuan manusia dari segala kawasan khususnya Arab? FYI, Ka'bah itu sudah menjadi pusat haji dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkat panggilan beliau, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Nah, semua manusia yang datang untuk tawaf di Ka'bah disebut Ahlul Ka'bah. Namun, semakin jauh mereka dari zaman Nabi Ibrahim, semakin melenceng mereka. Mulai ada yang membuat berhala-berhala, ditaruh di Ka'bah, disembelihlah hewan untuk berhala-berhala itu, dan lain-lain. Nah, Abroha yang melihat fenomena seperti ini, dia ingin membuat bangunan tandingan agar ribuan manusia itu datangnya ke Son'a, bukan ke Mekah. Bayangkan saja keuntungannya. Mereka nggak usah jauh-jauh mencari pasar, tinggal buka lapak depan rumah, ribuan manusia datang dari berbagai penjuru. Itu salah satunya. Belum keuntungan-keuntungan non-material seperti prestis sosial dan lain-lain. Maka dibangunlah sebuah gereja sangat megah di Son'a bernama Gereja Qulais. Abraha bangga. Dia berkata, ini baru bangunan hebat. Segera kabar berdirinya Qulais menyebar. Banyak Ahlul Ka'bah yang tak suka dengan Qulais, karena tujuan awalnya mau menandingi Ka'bah. Sampai ada seorang Ahlul Ka'bah yang nekat datang ke Son'a, masuk Qulais pas lagi sepi. Dia lepas celananya, lalu dia pun mengeluarkan jurus tekanan usus besar, sampai keluarlah emas-emas murni dari lubang ajaibnya. Tak sampai situ, bahkan dia mengambil emas-emas itu lalu mengusapkannya ke dinding-dinding Qulais. Kemudian dia pun kabur. Esoknya, saat Abroha mau menikmati kemegahan Qulais, dia malah mencium aroma T4I dan mendapati dinding-dinding Qulais penuh dengan karya seni emas abstrak berbau busuk. Dia pun marah besar. Pasti ini ulah Ahlul Ka'bah, katanya. Lihat saja apa yang akan aku lakukan terhadap bangunan yang kalian muliakan itu. Maka Abroha pun menyiapkan pasukan gajahnya. Dia kerahkan menuju Ka'bah. Sesampainya di perbatasan Mekah, Abroha dan pasukan mendirikan tenda. Mereka menjarah apapun yang mereka temukan di sana, termasuk onta-onta milik kakek Nabi, Sayyidina Syaibah, atau yang lebih dikenal dengan Sayyidina Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datang ke tenda Abroha. Begitu masuk, spontan semua berdiri menghormati kedatangannya, termasuk Abroha. Abroha pun heran dengan dahsyatnya kewibawaan yang dimiliki Abdul Muttalib. Bahkan, dia yang seorang raja pun berdiri dari singgasananya untuk menghormati kehadirannya, padahal dia belum mengenalnya. Setelah Abdul Muttalib memperkenalkan diri bahwa dia adalah pemimpin Mekah, Abroha pun langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Wahai Tuan, kedatanganku kemari adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Aku tak punya kepentingan selain itu. Kami tak ingin mengganggu kalian selama kalian tidak menghalangi kami. Abdul Muttalib pun mengangguk, mengiyakan. Wahai pemimpin Quraisy, lanjut si Abroha, sebelum besok aku hancurkan Ka'bah, apa ada keinginan yang ingin kau sampaikan? Maka dengan lugas Abdul Muttalib menjawab, aku mau kau kembalikan onta-ontaku. Abroha dan menteri-menterinya tertawa. Kau seorang pemimpin, tapi di saat-saat terakhir kota tercintamu, kau malah memikirkan onta-ontamu. Maka Abdul Muttalib pun menjawab dengan kalimat yang langsung membuat gentar semua orang yang ada di tenda itu. Ana Rabbul Ibil, walil Ka'bah Rabbun yahmiha. Aku ini pemilik onta. Aku bertanggung jawab atas onta-ontaku. Kalau Ka'bah yang mau kau hancurkan itu punya pemilik sendiri yang pasti akan melindunginya. Sebelum hari eksekusi, Abdul Muttalib memerintahkan semua rakyatnya mengungsi di gunung-gunung dan bukit-bukit kota Mekah. Esok pun tiba, gajah-gajah dikerahkan. Mereka membelot karena insting mendeteksi bahaya jika mereka maju. Tapi gajah-gajah itu tetap dipaksa, dipukul, dipalu sampai mereka maju. Masuklah mereka ke kota Mekah. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menghitam. Bukan awan, bukan mendung, tapi ribuan burung ababil. Mereka membawa batu-batu dari neraka Sijil. Masing-masing burung bawa 3 batu. 2 di kaki, 1 di paruh. Batu-batu itu dijatuhkan menghujani pasukan gajah. Saking panasnya batu neraka itu sampai bisa menembus zirah yang mereka pakai. Bahkan daging dan tulang sampai menembus tubuh gajah yang mereka tunggangi baru jatuh ke tanah batu itu. Mereka tak langsung mati, tapi Allah biarkan mereka hidup dulu dengan tubuh banyak lubang seperti daun dimakan ulat. Sekarat, merangkak berusaha pulang baru kemudian isdat.
termasuk Abroha dengan dada yang bolong, dia berhasil pulang ke Son'a dan menceritakan semua kejadian yang menimpa pasukannya. Setelah itu, dia pun game over. Semenjak itu, Ka'bah semakin dikenal sebagai bangunan suci, keramat, dan tak ada lagi yang berani macam-macam dengannya.